bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Naik kereta membawa nangka, ingatlah juga si buah kecapi. Bacalah firman juga berdoa bersama kita di renungan pagi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Selamat berjumpa di pagi hari ini. Dan untuk mengawali segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman-Nya dan kita akan awali di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan bagi kami kehidupan untuk dapat menjalani segala rutinitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Engkau selalu menjadi penolong dan membimbing kami. Oleh sebab itu ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas hidup kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau karena kami siap mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami, memberi pengertian untuk kami dapat melakukannya hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 55 ayat 6 berkata dalam firman Tuhan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam kehidupan kita perlu mencari Tuhan? Tentunya perlu disadari bahwa sebagai manusia kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Manusia sejatinya harus selalu mencari Tuhan, karena kehidupan pada hari ini bisa dijalani semata-mata karena masih adanya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Namun terkadang di tengah berbagai kesibukan, di dalam pekerjaan, mungkin pelayanan, waktu kita hanyalah untuk mencari uang, sibuk dengan karir kita, sibuk dengan kesenangan pribadi kita, mungkin mencari harta-harta duniawi saja. Padahal jika kita setia mencari Tuhan dan menjalankan kebenarannya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 tadi mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui." Ini berarti masih ada waktu di mana Tuhan berkenan untuk ditemui, dan akan ada waktunya nanti di mana Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia, panggilan dan pengampunan Tuhan bagi kita yang harus diresponi dengan sungguh-sungguh. Melalui firman-Nya kita melihat bahwa anugerah Allah menawarkan pengampunan, ada kedamaian, dan segala kepuasan yang kita cari selama ini di dalam kehidupan kita. Maka tidaklah sia-sia saat kita mau terus mencari Dia.
karena hanya Tuhanlah yang memperhatikan kita, peduli pada kita, dan menyediakan apa yang kita perlu. Namun ada masanya di mana pintu perkenanan Tuhan akan ditutup, dan ada masanya di mana Tuhan tidak lagi dapat ditemui, karena waktu yang Dia berikan pada kita sudah selesai. Janganlah sampai apabila waktu yang sudah selesai itu datang, kita tidak menyadarinya. Karena selama ini hidup kita hanya menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih perkenankan. Dengan kesenangan-kesenangan atau bahkan dosa-dosa kita, yang semua itu sesaat dan percuma. Ada ajakan hari ini bagi kita. Carilah dan berserulah. Ini mengandung arti yang sangat dalam, di mana kita mau mencari Dia, suatu usaha yang sungguh-sungguh giat, mencari sampai dapat, tidak mau menyerah, tidak lelah dan bosan. Dan dalam konteks mencari Tuhan berarti kita tidak hanya datang kepadanya, berseru kepadanya dalam waktu-waktu tertentu untuk memenuhi apa yang kita mau saja. Datang kepada Tuhan tidak hanya saat kita perlu saja, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, mencari Dia dan berseru kepadanya, karena memang kita sangat rindu untuk mengenal pribadi Allah. Kita rindu untuk melihat betapa baiknya rencananya bagi kita, dan terlebih kita rindu untuk menjalankan perintahnya. Hadirat Tuhan yang kita cari ini menunjukkan betapa kita rindu ada hadirnya Tuhan, ada kemuliaannya yang dapat kita naikkan. Begitupun kuasanya yang kita rasakan menuntun hidup kita. Carilah Tuhan artinya kita mau fokus kepada Tuhan, tidak hanya tertuju pada kesenangan-kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi marilah kita fokus kepada perkara yang kekal. Mengapa? Karena suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir, sebuah kehidupan kekal yang tidak berujung sedang menanti. Dan tentunya kita semua rindu kehidupan kekal itu kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel dalam perjalanan kehidupannya seringkali meninggalkan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Namun pada saat ini Yesaya memberitakan ajakan Tuhan. Mereka diundang kembali untuk masuk dalam persekutuan Tuhan, menerima berkat dan keselamatan selagi Tuhan berkenan. Bangsa yang mau mencari Tuhan akan dipulihkan. Di balik pencarian inilah kita menemukan Tuhan. Kita mau balik untuk mencari Dia, berseru kepadanya, mengkoreksi setiap kehidupan kita dalam doa dan permohonan kita selama ini kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya kita doakan dan pintakan? Apakah itu hanya untuk kepentingan kita atau kepentingan orang lain, dan ini semua agar kehendak Tuhan yang jadi? Nah, oleh sebab itu kita mengkoreksi diri kita masing-masing saat ini. Apakah selama ini waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita gunakan untuk apa? Apakah untuk mempermuliakan Tuhan, mencari Dia, atau hanya sekedar kepentingan diri sendiri dan kesenangan yang sesaat? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesempatan masih ada bagi kita. Walaupun dalam masa pandemi ada kesukaran, kesusahan, tapi mari kita melihat dan mengambil hal positif bahwa di tengah tantangan kehidupan, kita pun masih rindu untuk memakaikan waktu hidup kita untuk apa yang Tuhan perkenankan, untuk terus mencari Dia. Mungkin jalan-jalan yang saat ini sedang kita tempuh banyak hambatannya, menemui jalan buntu, tapi marilah kita mengisi kehidupan ini untuk tetap mencari Tuhan, datang mencari wajah-Nya, dan menghadirkan Tuhan mengisi hidup kita dengan sesuatu yang Tuhan perkenankan. Mencari Tuhan berarti kita menyadari betul kita manusia yang sangat terbatas. Kita sangat tidak berdaya. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya berarti kita mau menyambut panggilan dan juga berkat keselamatannya dengan penuh kerendahan hati, mencari Dia dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber penolong yang sejati. Segala yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawab dan jaminan yang pasti pada kita. Jangan sekali-sekali menggantungkan hidup, mengharapkan kepada uang, kekayaan, jabatan, pengalaman,
mungkin kepintaran kita, kemampuan kita, karena itu semua bisa jadi sia-sia. Gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan, karena Dia selalu punya jalan untuk menolong kita. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, kesempatan buat kita datang dan mencari Dia. Marilah saat kita boleh memuji Tuhan, berdoa kepadanya, kita boleh merasakan kembali hadiratnya dalam hidup kita. Itulah yang kita pergunakan dengan usaha sungguh-sungguh mencari Dia, dengan segenap hati, dengan segenap tenaga kita, hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi halangan kita saat ini? Di tengah kecanggihan teknologi yang semakin cepat dan mudah, tentunya kita pakaikan itu sebagai kesempatan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Kita semakin punya banyak waktu untuk dapat berteduh, berdoa, memuji Dia dimanapun, kapanpun sekarang sudah diperbolehkan. Oleh sebab itu, panggilan ini disuarakan bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara di dalam Tuhan. Maka berilah hati kita untuk datang kepadanya, untuk menggunakan waktu, mempermuliakan Tuhan, mencari Dia, dan berseru kepadanya. Karena Dia memberikan kesempatan itu dan Dia begitu dekat bagi kita yang mau mencarinya. Marilah kita mengaminkan firman ini dengan kita berdoa dan bersyafaat. Sungguh kami bersyukur untuk panggilan-Mu Tuhan bagi kami. Dengan segala kesempatan hidup yang masih Engkau perkenankan, kiranya hari ini kami belajar mempergunakan waktu hidup kami tetap mencari Engkau, tetap berseru kepada Engkau. Datang dengan penuh hikmat dan ucapan syukur kami, memakaikan kesempatan dan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini pun kami tetap berdoa bersyafaat untuk seluruh kekasih Tuhan, anggota jemaat GBKP Runggun Pondok Gede, di mana Tuhan kami tetap berdoa agar para hamba Tuhan, pelayan dan pekerja gereja, tetap dalam kesatuan hati untuk melayani Engkau. Kami berdoa untuk pendeta dan keluarga, pertua diaken dan keluarga, seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial dan keluarganya masing-masing, agar di masa pandemi ini pun tidak surut hati kami untuk melayani. Begitupun kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Runggun Pondok Gede. Kiranya kami pun tetap mau memberi diri, mencari Tuhan dengan setia. Semua kami dalam perlindungan-Mu Tuhan, agar kiranya kami masih beroleh kesehatan, masih ada sukacita, walaupun situasi kami, khususnya teman-teman, saudara-saudari kami di daerah Jakarta dan sekitarnya masih menjadi wilayah yang sangat rentan pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap dengan hati sepenuh berseru kepadamu Tuhan, meminta hikmat-Mu, dan dimampukan tetap bersukacita di tengah kesulitan sekalipun karena Engkau beserta dengan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhanlah yang tetap terpuji termulia dalam hal-hal yang dapat kami lakukan di sepanjang hidup dan hari ini. Nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami berdoa, mengucap syukur di dalamnya. Amin. Kekasih Tuhan, ada yang berkata, ayam hutan di kebun coklat, mencari makan tak mau diadu. Hadirat Tuhan begitu dekat bagi mereka yang tekun berseru. Sampai berjumpa kembali, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.